Wah, baru juga balik ke Indonesia. Baru juga mau nikmatin mandi air shower di rumah yang ditinggal beberapa hari. Malah dapat kejutan. Bau menyengat yang bikin kepala rasanya mau pingsan. Begitu buka pintu WC, langsung disambut aroma yang astaga, gila banget. Buset, ini WC apa kuburan tikus sih? Sambil nutup hidung pakai handuk kecil, gue nyalain shower. Suara gemericik airnya enak banget, bikin tenang. Sayangnya, baunya tetap aja nyerang. Gue buka sampo, tuang agak banyak, terus mikir, udah sekalian aja mandi, siapa tahu baunya hilang. Tapi makin lama malah makin parah. Astaga, jangan-jangan ada bangkai di plafon ya? Gumam gue sambil nengadah liatin langit-langit yang mulai kusam. Atau ada yang buang air besar tapi lupa siram. Gua ngomel sendiri, setengah bercanda setengah nahan napas. Shower masih nyala, airnya dingin banget. Tapi dingin bukan cuma airnya, hati gua juga ikut dingin gara-gara aroma misterius itu. Gue coba sabunin badan, tapi kepala keburu pening. Hidung udah protes, rasanya ini bukan aroma rumah tangga baru, tapi aroma penderitaan abadi. Saking keselnya, gue nyeletuk sendiri sambil ngelirik ke arah pintu. Apa gue panggil aja si M, biar bantuin sekalian ya? Katanya, bulan madu itu saling bantu. Nah, ini kesempatan emas. Cuci WC bareng. Romantis banget kan? Gua ngakak sendiri di tengah aroma bangkai cinta itu. Tapi gak ada suara dari luar. Mika kayaknya lagi sibuk di ruang tamu. Mungkin beresin koper. Gue cuma bisa geleng-geleng kepala. Ya udahlah, suami tangguh harus mandiri lawan bau. Jangan menyerah. Gua ngomong sendiri kayak motivator gagal. Shower terus nyala, suara airnya sejuk banget, tapi tetap kalah sama bau yang nyelip di hidung. Gua sabunan lagi 2 kali, 3 kali, sampai busa kayak awan. Tetap aja, baunya gak mau pergi. Hadeh, kalau gini terus gue bisa trauma mandi di rumah sendiri. Pantes tadi Mika gak mau mandi duluan, pasti dia udah tahu WC-nya. Angker. Selesai mandi seadanya, gue lap badan pakai handuk dan berdiri di depan kaca. Ya, setidaknya badan bersih walau WC kayak tempat kejadian perkara. Gue nyengir, tapi pikiran langsung kedot. Anak muda yang masih di Sydney berjuang buat ketemu Gea, cewek yang bahkan udah gak inget siapa dia. Kasihan juga, baru semangat hidupnya muncul, langsung diuji. Gue ngeliatin bayangan gue di kaca sambil ngomong pelan, semoga kuat ya deh. Kadang cinta itu gak harus langsung ketemu, tapi harus sabar nunggu waktu yang pas. Keluar kamar mandi, udara ruang tengah langsung nyambut. Mika lagi duduk di sofa sambil ngelipat baju. Dia nengok terus senyum. Sayang, kenapa lama banget mandinya? Bau banget tuh WC. Gua ketawa. Nah, kan benar. Jadi bukan hidung gua doang yang salah. Mika tutup hidung sambil nyengir. Wah, itu bukan WC. Itu kuburan kenangan. Kenangan siapa? Gue cepet nyaut. Akhirnya kita sepakat, habis ini beli karbol sama sabun sereh di warung biar wangi. Namanya juga rumah kampung, banyak sejarahnya. Mika cuma geleng-geleng kepala, tapi senyumnya bahagia. Dan di momen itu gue sadar, bau seberat apapun, kalau dihadapi bareng-bareng, ujungnya bakal terasa ringan. Karena ini rumah-rumah baru, kehidupan baru. Semoga nanti Dot juga bisa dapat wangi bahagianya sendiri, entah sama Gea atau orang lain yang Tuhan pilih. Begitu gua keluar kamar mandi sambil ngeringin rambut, suasana ruang tamu langsung berubah rame. 3 bocah ajaib, kebanggaan kampung, udah nongkrong. Robi, Kona, sama Peot. Begitu lihat gua, mereka langsung teriak bareng. Woi, Bang Topan, oleh-oleh mana? Peot paling semangat, padahal mukanya udah kayak ayam kehujanan. Kona sambil ngemil kue sisa perjalanan nyengir. Bang, masa dari Sydney cuma bawa plastik begini? Robi nambahin, minimal roti buleke atau parfum turis. Gua ngakak,
terus buka tas kecil di meja. Tenang, gua ingat kalian. Nih, oleh-oleh spesial. Gua angkat 3 gantungan kunci, Opera House, Kangguru, sama bumerang kecil. Langsung rebutan. Peot klaim Kangguru, Kona manyun, Robi ngakak. Suasana makin heboh, kayak bocah TK rebutan permen. Nika cuma duduk manis di sofa, senyum-senyum lihat kami ribut. Dalam hati gue mikir, ya ampun, geng 5G emang gak pernah berubah, heboh terus. Tapi justru itu yang bikin hidup gue rame. Gue liatin mereka satu-satu, ada rasa bangga dan harapan kecil. Terus gue nyeletuk, semoga tahun depan satu-satu dari kalian nikah deh. Biar gue bisa datang, bawa amplop, terus joget kampung di pelaminan. Peot langsung teriak, waduh bang, jangan dikutuk gitu, nikah itu berat. Robi ngakak. Dia takut bukan sama nikahnya, tapi takut disuruh kerja tiap hari. Kona nyeletuk, atau takut gak boleh nongkrong lagi sama geng 5G. Kami semua ketawa bareng. Tapi di tengah tawa, gue masih kepikiran Dot. Gue gumam pelan, semoga dia kuat ya. Peot denger dan langsung bilang, tenang bang, kalau cinta sejati pasti nemuin jalannya. Gue nyengir, wah ngomongnya dalam banget. Habis nonton sinetron semalam ya? Dia ngakak malu. Obrolan ngalir lama sampai sore. Gue lihat jam dinding, terus bilang, udah sore nih, gue mau mampir ke rumah Pak Rungkat. Kona nyeletuk, waduh, aki-aki legend itu masih hidup. Gue manyun pura-pura, jangan gitu, masih sehat, malah terakhir kabar buka kebun baru. Robi nyaut, bang, bawain dia oleh-oleh dong. Gue garuk kepala, masalahnya apa yang cocok ya? Gantungan kunci udah habis, masa dikasih sabun Hotel Sydney? Kona nyeletuk, kasih aja sarung bang, universal tuh. Peot nambahin, atau kopi instan bule biar dia ngerasa turis. Gue geleng, jangan, nanti malah protes rasanya aneh. Mika ikut nimbrung, kasih aja topi fedora yang kamu beli di bandara bang, biar Pak Rungkat kelihatan kayak petani gentleman. Gue langsung angguk, wah, ide bagus tuh sayang. Akhirnya gue pamit, udah ya bocah-bocah, nikmatin gantungan kunci kalian. Jangan sampai hilang, itu simbol persahabatan geng 5G lintas benua. Kona tepuk dada, siap bang, gue simpan di tas. Robi bilang, gue taruh di kunci rumah, biar tiap pulang ingat perjuangan lo di Sydney. Peot malah nyeletuk, gue pakai di leher kayak kalung bule. Kami semua ngakak lagi. Gue keluar rumah, udara sore kampung langsung nyambut. Ada aroma tanah basah, suara ayam, angin sore yang bikin dada hangat. Di tangan gue, topi fedora masih kebungkus rapi hadiah kecil buat orang tua yang udah kayak guru hidup. Dalam hati gue mikir, hidup ini aneh. Kadang kita jauh-jauh ke negeri orang buat cari sesuatu. Tapi ternyata yang bikin bahagia justru momen sederhana kayak gini. Pulang, ketemu sahabat, ketawa bareng tanpa beban. Dan entah kenapa, sambil jalan ke rumah Pak Rungkat, gue ngerasa ini baru awal dari kisah baru geng 5G. Siapa tahu tahun depan bukan cuma nikah yang datang, tapi juga takdir baru yang lebih indah daripada sekadar oleh-oleh Sydney.